Sedangkan guru itu tujuannya mulia. Bagaimana memintarkan anak orang, ya. Itu tujuannya, bukan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru, jadi pedagang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ucapan Menteri Agama menuai kritikan tentang profesi guru ya, yang katanya jangan jadikan guru sebagai mata pencaharian. Oke, nanti kita lihat ya pidato dari KDM dan tanggapan dari masyarakat tentang Menteri Agama kok bicaranya seperti itu sih ya teman-teman. Kita ke videonya ya. Saya selalu ngomong guru bukan buku. Guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya guru diatur-atur. Betul Pak Menteri, saya setuju kalau memang cari uang jadi pedagang, jangan jadi guru. Saya contohnya, dulu saya sudah ditawari oleh sekolah negeri yang favorit di kabupaten saya untuk menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Karena memang saya sarjana bahasa dan sastra Indonesia. Tapi saya menolak itu karena memang menjadi guru itu berat. Menjadi guru itu tidak boleh berharap materi, harus ikhlas untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi jangan lupa Pak Menteri ya, tugas pemerintah adalah memberi kesejahteraan pada guru. Memang guru tidak mencari uang, tidak mencari untung. Tapi masa guru harus dibiarkan menderita sih? Kan enggak. Kalau guru itu sejahtera, guru itu enggak bingung ekonomi, maka guru akan bekerja dengan baik, mendidik dengan baik, ya, berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dengan baik. Tidak lagi memikirkan harus cari ini, cari itu, cari enggak. Apalagi sampai harus korupsi, enggak. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan kesejahteraan guru, terutama guru-guru honorer, guru-guru swasta, guru-guru yang ada di pelosok-pelosok itu harus diperhatikan. Guru nanti suruh lapor kalau ada guru yang sakit, mengalami problem, harus cuci darah, gantung segala macam, lapor ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah nanti ngomong ke UVTD, UVTD-nya nanti bisa langsung ke gubernur, saya biayain tuh rumah sakitnya. Negara punya tanggung jawab terhadap itu. Begitu Pak Menteri. Kalau mau jadi guru jangan cari uang. Kalau mau cari uang jangan jadi guru. Guru itu pekerjaan yang paling mulia, kata Menteri Agama. Terus bagaimana kalau dibalik? Kalau jadi menteri jangan cari uang. Jadi tunjangan Menteri Agama, gaji Menteri Agama itu diperkecil saja. Lebih baik dibuat per bulan 1 juta. Karena Menteri Agama itu adalah pekerjaan yang paling mulia, mengurusi agama. Gimana menurut kalian? Ya Pak, saya setuju dengan statement Bapak yang kalau misalkan mau cari uang jadi pedagang, jangan jadi guru. Karena guru itu adalah pekerjaan mulia yang mencerdaskan anak bangsa. Tapi kita realistis saja Pak, untuk melakukan segala hal, apalagi survive di Indonesia ini perlu yang namanya itu duit dan kesejahteraan Pak. Jangankan untuk kaya raya Pak, guru untuk sejahtera aja kayaknya banyak yang masih kesulitan Pak. Dan Bapak ini kan seorang menteri dan Menteri Agama pula kan, yang mana itu bisa dikatakan pekerjaan yang mulia juga Pak, mengurus banyak agama yang ada di Indonesia ini. Pekerjaan yang kurang mulia apa gitu ya kan, pertanggungjawabannya juga gede banget tuh kalau misalkan di akhirat nanti tuh kalau macam-macam. Nah bagaimana misalkan gaji Bapak itu kita samakan aja Pak sama pekerjaan guru yang mulia ini. Selain gajinya, tunjangannya juga kayaknya perlu disamakan aja Pak. Soalnya menjadi menteri itu adalah pekerjaan yang mulia karena mengabdi pada negara Pak, dan agama juga. Wah ini urusannya udah sama Tuhan, ini nggak cuman masyarakat dan negara aja. Ya kalau misalkan mau cari uang ya berarti jangan jadi menteri juga dong. Jadi pedagang. Tapi kalau gaji dan tunjangannya disamain kayak guru, pasti mikirnya ngapain gua capek-capek jadi menteri kalau kayak gitu doang duitnya. Mulai sekarang kalau Anda jadi guru, bayar SPP anak pakai pahala, pakai identitasmu jadi guru, nggak usah pakai uang. Karena kalau jadi guru itu tidak usah kita mengharapkan uang. Cobaan apa lagi?
Capek hidup ini. Gimana ini, gimana? Mending kita ganti profesi saja nih sama Pak Menteri. Saya jadi menteri, Pak Menteri jadi guru. Cocok kayaknya nih. Gaskan lah. Bapak kalau mau cari duit jangan jadi pejabat, Pak. Pejabat itu pelayan rakyat. Bukan duit tujuan utamanya, tapi rakyat tidak sengsara dan rakyat sejahtera. Guru itu kadang bukan cita-cita, Pak, tapi memang dari hatinya terbeban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas guru berat, Pak. Bapak kalau nggak ada guru nggak mungkin di posisi seperti sekarang. Guru juga kalau minta kesejahteraan bukan buat kaya, Pak. Beda sama pejabat. Kaya mobilnya bagus-bagus, rumah bagus-bagus. Guru ada yang di pelosok gaji 300.000, 200.000. Bayangin, Pak, mau ngajar aja harus jalan. Ngajar dalam keadaan lapar, mikirin keluarganya bagaimana. Bapak enak banget ngomong begitu, gebrakannya menteri zaman sekarang kalau ngebaca tuh udah asal-asalan. Ini Pak Prabowo tolong begini ditegurlah, kemarin gaduh karena pejabat, sekarang ada aja jawabannya begini. Masih tentang guru. Ini ya sudah pada dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama kita. Jangan salah paham dulu ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan oleh si Bapak ini Tata pribadi sepakat ya. Betul sekali. Menjadi seorang guru itu adalah pekerjaan yang mulia gitu kan. Banyak pahalanya gitu kan. Pokoknya pekerjaan yang sangat-sangat baik ya, karena selain ingin mencerdaskan anak bangsa, memintarkan ya, membangun karakter yang baik, yang mulia gitu kan, mempersiapkan generasi yang akan datang, itu pekerjaan yang sangat-sangat istimewa gitu ya, jadi guru itu. Dan kata-kata Bapak ini bukan cuma dari Bapak aja loh Pak, orang tua saya juga dulu bilang suka gitu ya, kalau mau jadi guru jangan berharap kaya, atau sebaliknya kalau mau jadi orang kaya jangan jadi guru gitu ya. Nah tapi ada loh Pak pekerjaan atau peran gitu ya, profesi yang lebih mulia daripada menjadi guru Bapak. Salah satunya Menteri Agama. Nah karena apa? Menteri Agama itu kan tugasnya itu membela agama ya, membela agama, memberikan kemudahan, memfasilitasi umat yang beragama untuk bisa melaksanakan ibadahnya, rukun-rukun keagamaannya dengan sehat, dengan baik, dengan aman dan damai, termasuk bisa memudahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji ya Bapak ya, tidak menunggu lama, tidak antri panjang bertahun-tahun, bahkan uangnya tidak dikorupsi gitu ya. Wah itu pasti pekerjaan Bapak itu lebih banyak dapat pahala daripada jadi guru. Apalagi kalau Bapak itu sebagai Menteri Agama tidak mau menerima gaji Pak dari pemerintah. Pekerjaan Bapak sangat-sangat mulia dan pahala Bapak dijamin paling banyak pokoknya di negeri ini kalau Bapak tidak menerima gaji gitu ya Pak ya. Jadi sukarela aja lah. Jadi guru-guru juga ini nggak usah jadi sebuah profesi deh, nggak usah ada pengangkatan guru, profesi, sertifikasi. Udah pemerintah siapkan sekolah, terus siapa yang mau jadi guru sukarela, ayo siapa yang mau jadi guru sukarela, jaminannya pahala gitu ya. Ini apa, pekerjaan mulia, nggak usah berharap gaji gitu ya. Nah, sama Menteri Agama juga gitu, nanti pekerjaan mulia membela agama tidak usah pakai gaji gitu ya Bapak ya, sukarela gitu ya Bapak, secara sukarela gitu ya, ikhlas lihat niat lillahi ta'ala gitu ya Pak ya, pasti dijamin pahalanya lebih banyak daripada guru-guru macam tuh. Oh ya bisa Bapak tuh ngomong gara-gara guru ini mulia, kalau mulia karena mencerdaskan anak bangsa, kalau mau cari duit gak usah jadi guru, harus jadi pedagang. Bisa Bapak ngomong macam tuh ya Pak yo. Pak, orang mau kerja apapun itu, nak jadi guru, nak bagian tenaga kesehatan, walaupun mulia, yang namanya kerja Pak, semuanya itu butuh duit. Semua itu butuh duit, karena apa-apa itu bayar pakai duit, bukan karena ini apa namanya Bapak bilang tadi, mulia-mulia tadi. Tidak kenyang Pak makan mulia tuh Pak, tidak kenyang. Beli beras Pak pakai duit, bukan mulia ya. Kalau menjadi guru jangan cari uang, jadi pedagang. Oh iya ya Pak ya, kalau jadi guru nggak boleh cari uang ya Pak ya, jadi harus jadi pedagang ya Pak ya. Oh ya Pak, biar kami tahu Pak. Jadi besok-besok semua para guru diusulkan berdagang semua Pak, karena mereka punya kebutuhan juga untuk makan, membiayai anak istri,
ya kan Pak, atau membiayai suami. Itu kalau jadi guru Pak, mereka butuh juga hidup Pak, ya Pak ya. Jadi kalau semua nanti jadi pedagang Pak, siapa yang jadi guru Pak? Semua nanya Pak. Karena manusia ini kan butuh uang Pak. Contoh sebagai bapak pun jadi menteri mau cari uang kan Pak. Kalau mau cari uang, kok usah jadi menteri Pak, jadi pedagang aja Pak ya. Itu saran saya Pak ya, jadi pedagang aja lah Bapak, gak usah jadi menteri Pak. Bapak kan cari uang juga, ya kan Pak kan? Oke, makasih ya Pak ya. Cuma itu aja Pak. Kenapa pemerintah ini susah banget ya buatin anggaran khusus untuk menaikkan, mensejahterakan gaji guru? Kenapa susah banget? Padahal kan profesi guru ini adalah profesi yang menentukan bangsa ini akan kemana nantinya. Karena dengan potensi yang dimiliki oleh guru, ini dia akan menyalurkan ilmu yang dia miliki untuk anak-anak didiknya. Dan anak-anak didik ini yang kelak akan menjadi penerus daripada bangsa ini. Akan dibawa kemana bangsa ini tergantung daripada profesi guru itu. Tapi sekarang lihat gaji guru, ya Allah, udahlah gajinya tiap 3 bulan, itu pun nggak seberapa. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak malu sama negara Malaysia, Singapura yang sejahtera banget gurunya, yang penghasilan gurunya itu di atas rata-rata semuanya. Kalau di Indonesia nih, ya Allah, sudahlah kita sekolah tinggi-tinggi, jadi guru gajinya pas-pasan, macam mana? Capek banget. Baru agak mereda ya. Coba Bapak ya, Ibu, para petinggi di sana, public speakingnya mohon banget cara pemilihan kata-katanya yang baik dan lebih wise lagi. Memang betul, jadi guru itu tujuannya adalah untuk memintarkan masyarakat, anak-anak, dan banyak orang di sana. Tetapi kan mereka juga butuh pendapatan yang lebih untuk menafkahi keluarganya, untuk makan, upgrade skill. Taulah capek. Menteri Agama, ya Allah, ini pejabat Indonesia tuh kenapa ya nggak ada yang nggak blunder gitu? Pasti blunder. Maksudnya tolonglah, kalau misalkan kita amalkan perkataan Rasulullah gitu, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, itu mending diem aja dulu. Ini negara lagi bangke, ini negara nih. Kesel. Aduh, aku heran kali lihat menteri-menteri Pak Prabowo nih, betul Dari sekian banyak menteri, aku kira menteri agama inilah ya agak lembut gayanya, ya kan, kalem, jarang berbicara. Rupanya sekali berbicara, bikin gerem. Bikin gerem, iya. Pak, guru juga manusia Pak. Mereka juga punya keluarga yang harus mereka nafkahi. Sama seperti Bapak kan punya keluarga juga kan, yang harus Bapak nafkahi kan. Bapak mau rupanya jadi menteri agama itu nggak digaji, mau? Jadi menteri agama cuma dapat pahala aja, mau? Nggak mau kan? Atau nggak mau berdagang aja lah, berdagang jengkol, mau? Aduh, aku heran kali lihat pejabat publik ini. Kalian sebelum ngomong ke publik itu apa nggak kalian pikirkan dulu? Apa nggak ada tim untuk menyusun apa kata-kata kalian itu? Asal bunyi aja muncul kalian, ku tengok. Aduh, nanti dibilang kok bisa jadi menteri, nggak terima kalian, tapi kok, aku nggak ngerti lagi. Udah lah Pak, bagus Bapak berhenti aja di menteri agama, udah nggak usah lagi jadi menteri agama. Aku kira Bapak selama ini kalem, lembut, rupanya ternyata sama aja. Kali aku. Izin stake dulu Bapak Menteri Agama ini. Mindset seperti ini, saya sebagai tenaga pendidik agak berbeda kita ini Pak Menteri, iya kan? Guru, dosen itu butuh makan, butuh makan nih Pak Menteri. Butuh makan Pak Menteri. Kami butuh makan yang bergizi. Anak-anak kami butuh makanan yang bergizi. Kami guru dan dosen kepingin menyekolahkan anak kami ke sekolah-sekolah yang terbaik biar lebih baik dari kami nanti.
malu kami dosen dan guru, anak kami pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan kami, atau tempat sekolahnya tidak lebih baik daripada tempat sekolah kami dulu. Jadi bagaimana itu? Kami butuh biaya, ya. Kami butuh biaya, Pak Menteri. Kalau Pak Alhamdulillah, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, teman-teman. Itu dia tadi beberapa tanggapan ya dari Kang Deddy tentang guru, dan masyarakat pun ya memaknainya sama seperti Kang Deddy ya. Tapi ya Menteri Agama beda pemahaman, entah seperti apa ya teman-teman. Ya semoga ya, sadarlah, jangan menjelekkan profesi ya. Mungkin niatnya baik kali ya, kita tuh jangan nyambung hidup di profesi yang mana profesi itu ya suci mulia seperti itu teman-teman. Mungkin maksudnya seperti itu ya, tapi ya mungkin ya orang juga salah memahami, ataupun ya kita nggak munafik ya, semua kita perlu biaya lahir juga ya teman-teman. Jadi ya bisa disimpulkan sendiri sama teman-teman gimana tanggapannya ya tentang Menteri Agama ini. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.